Terima kasih Astrid. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara, satu hari jelang penerapan PPKM darurat, Satpol PP mendatangi pedagang makanan di sepanjang Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satpol PP menjelaskan aturan PPKM soal pedagang tidak boleh melayani makan di tempat. Sosialisasi PPKM darurat digelar Satpol PP Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang. Satpol PP berkeliling mendatangi pedagang makanan agar membantu mencegah penyebaran COVID-19. Pedagang diminta tidak melayani makan di tempat, pembeli harus membungkus makanannya. Satpol PP tidak segan menerapkan sanksi penutupan saat PPKM darurat 3 hingga 20 Juli nanti. Pedagang makanan diminta mematuhi aturan PPKM. Atau mengimbau langsung para pedagang makanan, minuman agar insya Allah besok mereka tidak boleh lagi melayani makan di tempat atau take away sama tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Nah, kalau besok nih udah diberlakukan tapi masih ada yang melanggar nih, akan ada sanksi atau gimana? Insya Allah ya kita tindak, insya Allah kalau memang ada yang melanggar. Sementara itu, satu hari jelang PPKM darurat, sejumlah ruas jalan di Jakarta tampak lengang dari lalu lintas kendaraan. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tidak hanya arus lalu lintas, suasana di sekitar perkantoran pun juga tampak sepi dari aktivitas pekerja dan pejalan kaki. Suasana tak jauh berbeda juga terlihat di mal di Jakarta. Salah satunya di Mal kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Mal terlihat sepi dan hanya terlihat beberapa pengunjung yang melintasi area depan toko-toko di dalam mal. Dalam aturan PPKM darurat, nantinya pusat perbelanjaan seperti mal akan ditutup total, terhitung mulai tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas kantor yang masih buka saat pemberlakuan PPKM darurat, mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin. Pemerintah pusat resmi mengambil langkah PPKM darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali 3 hingga 20 Juli 2021. Salah satu aturannya adalah 100% bekerja dari rumah atau work from home bagi perkantoran. Hanya sektor esensial yang diperbolehkan berkantor dengan maksimal 50%. Kantor-kantor jelas yang melanggar akan diberi sanksi. Yang boleh kan yang esensial dan yang kritikal. Ya. Yang boleh yang pelayanan. Ya. Di luar itu akan ada sanksi. Pelayanan saja dibagi, ya, diatur, ya. Diatur, jamnya juga diatur, sampaikan oleh Pak Menteri, jamnya juga diatur. Supaya tidak terjadi penumpukan, sekalipun sudah dibatasi sedemikian, jam operasional dibatasi sedemikian rupa, tapi diatur juga jam masuk dan jam pulang. Satu hari jelang PPKM darurat di Jakarta, lalu bagaimana situasi dan sosialisasinya? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, bagaimana situasi di belakang Anda? Lebih lengang dari biasanya kah? Dan apa saja yang harus dipersiapkan masyarakat jelang PPKM darurat besok? Ya, Friska, saat ini saya berada di area Jalan Sabang. Kita tahu ini adalah salah satu sentra pilihan tempat makan bagi warga khususnya daerah Jakarta Pusat. Dan dari pantauan kami kemudian ini juga ditegaskan lagi oleh beberapa pedagang kaki lima yang kami tanyakan tadi. Jawaban mereka kompak bahwa area Sabang ini suasananya sepi sekali. Ini pertama bisa dilihat dari arus lalu lintas yang biasanya ada antrian kendaraan, saat ini cenderung lancar. Kemudian juga kalau kita ke area Sabang biasanya susah cari parkir, ini masih banyak area-area parkir yang kosong. Kalau dari pernyataan beberapa orang yang tadi kami tanyakan, ini pertama disebabkan karena ada aturan WFH atau bekerja dari rumah bagi perkantoran yang ada di area Sabang, sehingga jumlah pengunjung yang jajan di daerah ini juga semakin sedikit. Ditambah juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa restoran atau tempat makan di sini yang juga menerapkan hal serupa atau adanya pembagian shift bekerja, sehingga memang area di kawasan Sabang ini cenderung lebih sepi. Memang
Untuk di area Sabang biasanya ramai pada petang hingga malam hari, tapi kalau kata pedagang-pedagang yang ada di sini, biasanya jam segini juga sudah mulai ramai. Kemudian tadi kami tanyakan juga, sudah tahu apa belum besok ada PPKM darurat? Mereka menjawab sudah tahu semuanya. Setuju atau tidak, jawaban mereka rata-rata menjawab setuju karena ini adalah aturan dari pemerintah dan ada harapan besar dari para pedagang kaki lima yang ada di sini bahwa dengan adanya pengetatan atau pembatasan yang lebih ketat, ekonomi bisa bergerak secara lebih normal di hari-hari selanjutnya. Kemudian di Jalan Sabang ini juga masuk ke dalam salah satu titik yang selama 1 pekan lebih pada malam hari ini disekat oleh polisi. Alasannya adalah agar tidak ada kerumunan di malam hari. Penyekatan dilakukan dari jam 9 malam sampai pukul 4 pagi. Selain di area Sabang ini juga ada daerah-daerah lain yang ditutup, yaitu antara lain di area Bulungan, kemudian Kemang, Senopati, Cikini Raya, Asia Afrika, BKT, Kota Tua, Boulevard, dan juga Pantai Indah Kapuk. Apakah nantinya akan ada penyekatan lagi? Memang ini kami masih menunggu seperti apa teknis yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita mendengar atau mengingat kembali arahan dari Presiden Joko Widodo kemarin, yaitu adalah bahwa PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat. Kemudian juga dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung dan juga mengawasi dan juga menyiapkan strategi selama PPKM darurat. Strategi ini meliputi salah satunya adalah penyekatan-penyekatan. Artinya pembatasan mobilitas atau penyekatan ini masih akan dilakukan. Tapi seperti apa teknisnya, apakah sama dengan yang sudah diterapkan di ibu kota beberapa hari terakhir, atau mungkin ada teknis yang lebih ketat, ini masih akan kita tunggu sama-sama. Mengingatkan kembali dalam PPKM darurat yang akan diterapkan atau digelar dari besok tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, ada hal-hal yang perlu diingat, antara lain misalnya untuk di rumah makan, kafe, restoran, termasuk juga pedagang kaki lima, tidak boleh melayani makan di tempat. Semuanya harus dilayani dengan dibawa pulang atau delivery. Kemudian juga untuk mal, pusat perbelanjaan itu juga ditutup sementara. Untuk masyarakat yang juga mau bepergian ada syarat yang lebih ketat. Misalnya jika mau bepergian secara jauh begitu menggunakan kereta api, pesawat misalnya atau bis, wajib menyertakan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama dan juga PCR dalam kurun waktu 2 hari sebelum berangkat atau swab antigen 1 hari sebelum berangkat. Kemudian juga ada sistem yang lebih ketat untuk sektor perkantoran, misalnya kalau saat PPKM Mikro 75% saja yang bekerja dari rumah, kalau PPKM darurat 100% diwajibkan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk sektor-sektor perkantoran esensial dan juga kritikal. Itu ada porsi yang sudah disiapkan juga aturannya oleh pemerintah. Kemudian misalnya juga untuk fasilitas umum itu juga ditutup sementara seperti taman misalnya dan tempat wisata itu juga ditutup. Dan kita akan lihat bagaimana nanti penerapannya mulai besok, Friska. Harus diingat wajib membatasi mobilitas selama PPKM darurat mulai besok. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari kawasan Jalan Sabang, Jakarta.